Apa yang hidup di bawah kaki kita? Tanah. Bukan hanya sekedar tempat berpijak, tapi rumah bagi kehidupan yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Terutama tanaman. Tanaman memiliki akar yang akan menembus bumi, mencari air, mencari sahabat. Dan salah satu sahabat terbaiknya adalah, ya, mycorrhiza. Mycorrhiza berasal dari dua kata, myces yang berarti jamur dan rhiza yang berarti akar. Ia adalah simbiosis mutualisme antara jamur tanah dan akar tumbuhan. Dalam hubungan ini, akar tanaman memberikan gula hasil fotosintesis kepada jamur sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai imbalannya, jamur mycorrhiza memperluas jaringan penyerapan akar, membantu tanaman menyerap air dan nutrisi penting seperti fosfor dan nitrogen dari tanah. Mycorrhiza memungkinkan tumbuhan bertahan dan tumbuh lebih baik, bahkan di tanah yang miskin unsur hara. Hubungan ini tergolong mutualisme karena kedua pihak mendapatkan keuntungan, dan hebatnya interaksi ini terjadi secara diam-diam di balik tanah hutan, ladang pertanian, hingga pot tanaman di rumah. Tanpa kita sadari, mycorrhiza telah bekerja menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan tanaman sejak jutaan tahun lalu. Mekanisme simbiosis antara mycorrhiza dengan akar tanaman dimulai dari deteksi dan infeksi. Segalanya dimulai dari sinyal yang dilepaskan oleh akar tanaman seperti senyawa kimia flavonoid yang menyebar ke tanah sekitarnya. Spora jamur atau hifa mycorrhiza yang ada di tanah merespon sinyal ini. Mereka bergerak perlahan, mendekati akar lalu melekat di permukaannya. Pada jenis mycorrhiza yang paling umum, yaitu mycorrhiza vesicular arbuscular atau MVA, hifa jamur kemudian menembus lapisan epidermis akar, masuk ke bagian dalam tanpa merusak sel. Ia mencapai jaringan korteks, yaitu tempat simbiosis ini akan benar-benar dimulai. Disinilah awal dari hubungan mutualisme antara jamur mikroskopis dan akar tanaman yang ia bantu untuk bertahan hidup. Kedua, pembentukan struktur mycorrhiza. Setelah berhasil masuk ke dalam akar, jamur mulai membentuk struktur khusus. Yang pertama, arbuscula, yaitu struktur bercabang rumit seperti pohon kecil di dalam sel korteks akar. Arbuscula adalah pusat pertukaran antara tempat jamur mengirimkan nutrien dan akar membalas dengan gula. Lalu terbentuk vesikel, yaitu kantung kecil berisi lemak dan nutrien. Vesikel ini menjadi tempat penyimpanan dan perlindungan, bahkan bisa menjadi spora saat jamur harus bertahan hidup. Dua struktur ini adalah kunci sukses simbiosis mycorrhiza. Ketiga, ekspansi hifa ke tanah. Tidak berhenti di akar, hifa jamur pun menyebar keluar ke dalam tanah. Ini disebut hifa eksternal, yaitu seperti perpanjangan akar tapi jauh lebih halus dan efisien. Mereka bisa menjelajah tanah puluhan sentimeter jauhnya, masuk ke pori-pori tanah yang tak mampu dicapai oleh akar biasa. Dari sana, jamur menyerap fosfor, nitrogen, air, dan unsur mikro seperti Cu, Zn, dan Mo. Semua ini dikumpulkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk disalurkan kembali ke tanaman. Keempat, pertukaran nutrien dan gula. Inilah inti hubungan mutualisme mycorrhiza. Dari arbuscula, jamur memberikan air dan nutrisi hasil serapannya dari tanah. Sebagai imbalannya, akar tanaman mengirimkan gula hasil fotosintesis seperti glukosa atau sukrosa. Proses ini terus berlangsung sepanjang musim tumbuh. Keduanya saling memberi, saling menguatkan. Akar yang kuat dan jamur yang setia menyalurkan kehidupan dari dalam tanah. Jadi, dengan bantuan mycorrhiza, akar tanaman mampu menyerap unsur hara lebih banyak, bahkan dari tanah yang miskin nutrisi. Hifa jamur yang tumbuh menjalar keluar akar akan memperluas jaringan serapan, seperti akar tambahan yang menjangkau lebih jauh. Saat musim kering, mycorrhiza tetap bekerja, menyusup ke pori-pori tanah terkecil,
mencari air yang sudah tak terjangkau akar. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap stres lingkungan. Inilah simbiosis kecil yang kontribusinya cukup besar dalam menciptakan ekosistem tanah yang subur dan berkelanjutan. Ia tak berbunga, tak berdaun, tak bersuara. Namun tanpanya, mungkin banyak tumbuhan tak akan mampu bertahan. Ia hadir di balik akar, menyatu dengan tanah, bekerja dalam diam. Ya, itulah mikoriza, kehidupan yang tak kasat mata, yang menyambung dunia tanaman dengan kekuatan tanah. Sebuah simbiosis yang tak terlihat, namun menjadi denyut tersembunyi dari segala kehidupan yang tumbuh di atasnya. Kami percaya, menjaga tanah berarti menjaga kehidupan. Terima kasih telah ikut menyelami dunia kecil yang bekerja dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari kami, Atta dan saya sendiri, Deo.